05501035 dari kelas TKHA 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari buku Manajemen Pembelajaran Anak Bersifat Belajar yang ditulis oleh dosen saya sendiri, yaitu Ibu Dr. Bastiana MSI. Baik, kalau gitu kita langsung saja pada materinya. Nah, dalam presentasi ini saya sendiri akan membahas tentang bab utama dalam presentasi ini. Pertama, urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkebutuhan belajar. 2. Anak berkebutuhan belajar. 3. Konsep manajemen pembelajaran. 4. Pembelajaran kooperatif. 5. Tutor sebaya. 6. Pembelajaran di ruang sumber. Nah, di bab 1 ini mengenai urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkebutuhan belajar. Apa sih siswa berkebutuhan belajar itu? Siswa berkebutuhan belajar merupakan salah satu bagian dari siswa berkebutuhan khusus. Menurut National Advisory Committee on Handicapped Children yang ditulis oleh RUAM pada 2004, menjelaskan berkebutuhan belajar khusus adalah kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, atau tulisan, sehingga dapat mewujudkan pada ketidakmampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan sistematis. Menurut hasil penelitian, terdapat 51,5% jumlah siswa yang mengalami kesulitan belajar pada populasi anak berkebutuhan khusus. Dipastikan, lebih dari setengah jumlah siswa berkebutuhan khusus adalah siswa berkesulitan belajar. Untuk itu, menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru perlu mengetahui bagaimana mengolah kelas yang baik untuk siswa berkesulitan belajar, terutama di kelas inklusi. Bagaimana menempatkan siswa berkesulitan belajar bersama dengan siswa lainnya dengan kemampuan yang berbeda. Nah, untuk itulah guru-guru harus mengetahui kompetensi guru yang diperlukan. Pertama, kompetensi pedagogik. 2. Kompetensi kepribadian. 3. Kompetensi sosial. 4. Kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi itu, berarti salah satu kompetensi yang dituntut pada guru adalah kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, sesuai seperti yang telah direncanakan. Oleh karena itu, guru perlu menguasai konsep manajemen pembelajaran di kelasnya dan mengevaluasi pembelajaran. Menurut Drucker, pada tahun 1993 menyatakan bahwa kriteria untuk menilai manajer dalam organisasi berkaitan erat dengan konsep efisiensi dan efektivitas. Efisiensi sendiri artinya menjalankan pekerjaan dengan benar, dan efektivitas artinya menjalankan pekerjaan yang benar. Nah, langkah selanjutnya adalah bab 2 tentang anak berkebutuhan belajar. Apa sih anak berkebutuhan belajar itu? Anak berkebutuhan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat yang dapat terjadi sepanjang tentang hidup akibat adanya ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosional, budaya, dan ekonomi. Adapun klasifikasi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Pertama, karakteristik segi perkembangan dikelompokkan menjadi 2. A. Karakteristik kesulitan belajar perkembangan yang meliputi masalah pemusatan perhatian, gangguan memori, dan gangguan persepsi visual dan motorik. Berikutnya, B. Gangguan proses berpikir dan bahasa. Yang kedua, karakteristik segi akademik. Yang pertama itu disleksia atau kesulitan belajar, di mana sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses bahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis dan bahkan terkadang kemampuan bicara atau kemampuan bicaranya. B. Disgrafia atau kesulitan menulis, di mana gangguan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja, bentuk tulisan yang buruk ketika menuang ide di atas kertas. Ketiga atau C. Diskalkulia, kesulitan berhitung, gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, juga kesalahan dalam menulis angka.
dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah bab 3, konsep manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun fungsi dari manajemen pembelajaran sendiri sebagai berikut. 1. Perencanaan pembelajaran. 2. Pengarah tujuan pengajaran yang mengacu pada 3 dominan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 3. Pengelolaan kelas, di mana berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. 4. Pembentukan jiwa kepemimpinan dan pembelajaran. 5. Peningkatan mutu dan pembelajaran. Adapun tujuan dari konsep manajemen pembelajaran yaitu membuat siswa maksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya, yaitu dilakukan upaya dengan melakukan manajemen pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kemampuan siswa, bukan kemampuan guru. 2. Menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pelajaran, di mana guru sudah memikirkan skenario pembelajarannya dan juga memikirkan seandainya terjadi hambatan seperti apa yang akan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. 3. Peraturan lingkungan berupa fisik, sosial, dan emosional yang mendukung siswa, di mana guru harus mengusahakan pelayanan dan fasilitas sarana dan prasarana agar kegiatan pembelajaran terbentuk dan terjalan dengan baik. 4. Membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Tujuan dari manajemen pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus ini adalah agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Adapun komponen-komponennya sebagai berikut. 1. Perencanaan, di mana sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yaitu menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi tersebut menurut Robin dan Scudder 2002. Di mana maksud dari perencanaan ini adalah sebagai guru pasti sudah membuat RPP atau PPI untuk diajarkan pada anak-anak berkesulitan belajar. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran yaitu suatu kegiatan memandu atau mengintegrasikan sumber atau potensi yang ada atau dapat disediakan dalam rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis. Pelaksanaan pembelajaran mencakup 3 kegiatan utama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengelolaan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, berikutnya adalah bab 4, pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif untuk anak bersama belajar dengan adanya interaksi positif antara siswa reguler dan siswa bersama belajar, tergantung pada sikap dan kemampuan guru untuk mengelola lingkungan yang positif. Pembelajaran kooperatif dan menarik yang dilakukan guru dianggap baik jika memberikan umpan balik pada siswa, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan kegiatan yang statis. Ada feedback dari siswa dan siswa jika memang tidak ada dimengerti olehnya, siswa mampu untuk dan berani untuk bertanya kembali kepada guru. Berikutnya konsep dasar pembelajaran kooperatif dikemukakan oleh John Dewey, Kills dan Asman pada 2003. Pendidikan adalah proses hidup dan sekolah tersebut memiliki tanggung jawab untuk merebut perhatian siswa, memperluas dan mengembangkan cakrawala, dan membantu menanggapi gagasan serta pengaruh baru dengan tepat. Adapun elemen pembelajaran kooperatif: 1. Positive interdependence atau saling ketergantungan yang positif. 2. Interaksi tatap muka yang meningkat. 3. Individual accountability atau pertanggungjawaban individu. 4. Collaborative skill atau kemampuan kerjasama. 5. Pemrosesan kelompok.
Baik, untuk strategi dan tekniknya, sama seperti bab sebelumnya, itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu, apa sih keuntungan dan tantangan dari pembelajaran kooperatif? Keuntungannya terjadi hubungan yang positif dengan siswa yang lain. Keuntungan berikutnya banyak kesempatan untuk bertukar pendapat, meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa, memperoleh pengetahuan, menghargai pendapat siswa lainnya, dan pembelajaran tidak monoton atau statis. Nah, tantangannya sebagai guru yaitu tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. Di sini guru tidak bisa untuk hanya sebagai sumber dari pengetahuan itu sendiri, tapi bisa saja siswa-siswa yang menjadi sumber pengetahuan. Disinilah dimana guru dan siswa bisa sama-sama belajar. Berikutnya, membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. Berikutnya, jika guru tidak mengorganisasi dengan baik, beberapa anak dapat menguasai kelompoknya. Dan terakhir, membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Selanjutnya adalah bab 5 atau tutor sebaya. Pengertian dari tutor sebaya adalah strategi pembelajaran yang memasangkan siswa berkemampuan akademik tinggi dengan siswa berkemampuan akademik rendah. Tutor sebaya biasanya digunakan dalam bimbingan dan konseling, tetapi banyak penelitian penerapan tutor sebaya untuk anak berkebutuhan khusus pada umumnya dan anak berkesulitan belajar pada khususnya. Peran tutor sebaya dalam layanan pendidikan inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus agar jangan sampai diremehkan. Biasanya anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu terdapat di sekolah reguler karena dia tidak terlihat hambatannya, dia tidak mengalami ketunanetraan, ketulian ataupun yang lainnya. Jadi mereka biasanya bersekolah di sekolah umum, SD reguler, SMP reguler, SMA reguler. Maka itu jika mereka tidak ditangani dengan baik, kemampuan mereka secara akademik akan terlihat jomplang sekali dengan anak-anak yang memiliki akademik tinggi. Itulah agar mereka percaya diri, mereka dipasangkan dengan teman-temannya yang memiliki akademik tinggi guna mendorong dan saling menyemangati. Nah, dari situlah terdapat beberapa model tutor sebaya. Yang pertama, class-wide per tutor atau CWPT, di mana secara keseluruhan melibatkan pembagian kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 2-5 siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. 2. Close-age peer tutoring, di mana siswa yang lebih tua dipasangkan dengan siswa yang lebih muda untuk mengejar dan meninjau keterampilan. Ketiga, peer-assisted learning strategies atau PALS, di mana semua siswa berkesempatan untuk berfungsi sebagai tutor atau tutor pada waktu yang berbeda. Siswa biasanya berpasangan dengan siswa lain yang berada pada tingkat keterampilan yang sama, tanpa perbedaan, di mana perbedaan besar antara kemampuannya. 4. Reciprocal peer tutoring atau RPT. Siswa berakademik tinggi dengan rendah dipasangkan. RPT menggunakan format terstruktur yang mendorong materi pengajaran, memonitoring jawaban, dan mengevaluasi serta mendorong rekan sejawat. 5. Some peer tutoring. Siswa yang lebih mahir dipasangkan dengan siswa yang kurang mahir. Berikut adanya strategi dan teknik. 1. Perencanaan, memilih pasangan tutor dan tujuan program. B. Mendesain kurikulum untuk keperluan tutor. C. Melatih tutor. D. Memonitoring program evaluasi. Nah, dari sinilah bagaimana kita menyiapkan siswa-siswa dengan kemampuan akademik tinggi bisa mengajarkan temannya yang memiliki akademik rendah dengan cara tentu kita melatih siswa yang memiliki akademik tinggi ini bagaimana cara mengajar, cara membuat konten-konten pembelajaran yang menarik, menyemangati temannya, menjadi motivator bagi temannya. Dengan begitu siswa tersebut bisa menjadi rekan dari guru sendiri, partner dari guru untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan. A. Jadilah positif dan jangan negatif. Di mana
yang menjadi tutor haruslah orang yang ingin dan ikhlas untuk membagikan ilmunya, untuk membagikan tidak hanya ilmunya tapi waktunya, pikirannya untuk membantu temannya tersebut. 2. B. Bersikap sopan dan bijaksana. Biasanya anak-anak yang memiliki kesenjangan antara akademik tinggi dengan rendah itu agak sedikit segan, apalagi mereka yang memiliki akademik rendah. Nah, takutnya mereka ingin diejek, maka tutor tersebut harus bersikap yang ramah, bisa mengayomi temannya, seperti itu. C. Gunakan humor untuk membuat pembelajaran menyenangkan. Nah, ini mungkin bisa dilakukan dengan ice breaking, dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, bisa dengan belajar sambil bermain. Kemudian bersabar. Sebagai tutor dan guru, maka harus bersabar untuk sama-sama mengayomi temannya yang memiliki kesulitan belajar. Memberikan pujian akan mendorong tut untuk melanjutkan pembelajaran, di mana bisa diberikan pujian berupa wah kamu hebat, seperti itu, atau reward berupa 1 bintang untuk kamu, seperti itu. Terus jadilah fleksibel. Nah, untuk kegiatan tutor sebaya ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas fokus sekolah, tapi bisa juga di rumah. Misalnya tutor dengan tutor itu bisa kalian main bersama ya di rumah, atau kalian rumahnya dekatan, kalian bisa kerja bersama, seperti itu. Berikutnya, pastikan setiap pelajaran tidak hanya berisi pekerjaan menantang untuk tut. Nah, di sini bukan hanya tut saja yang belajar, tapi tutor. Jadi tutor juga harus bisa memiliki perasaan wah saya harus mengerjakan tugas ini juga gitu, seperti itu. Jadi sebelum diberikan kepada tutor harus mengerjakan terlebih dahulu gitu. Jadi mereka sama-sama tidak hanya memberi tutor tidak hanya memberi pada tapi juga tutor juga mendapatkan dari gurunya, seperti itu. Dan pasti juga tut akan bertanya pada tutornya, dan itu mungkin akan merasakan perasaan menantang untuk tutornya sendiri. Berikutnya, tut harus mengerti apa yang harus dilakukan. Biasanya sebelum melakukan sesuatu, tutor harus memberitahukan pada tut untuk apa saja yang akan dipersiapkan dalam pembelajaran ini, atau apa saja materi yang akan dibahas. Berikutnya, biarkan dia berpartisipasi, tidak hanya mendengarkan. Nah, mungkin setelah tut mengerjakan tugas, mintalah tutor atau kita sebagai guru untuk menyuruh tut tersebut menjelaskan di depan pada teman-temannya yang lain, atau pada tutor dan guru saja, seperti itu. Terus membimbing tut untuk belajar mandiri. Nah, setelah dilakukannya tutor sebaya ini, pelan-pelan lepaskan tut atau anak yang memiliki kesulitan belajar, sehingga dia bisa belajar sendiri. Tapi tidak dilepas begitu saja, diulangi dulu 1 sampai beberapa kali. Setelah itu yang tadinya tutornya ada sejajar bangkunya dengan dia, sejajar satu meja atau berhadapan seperti ini. Nah, berikutnya tutornya mungkin agak menjauh dari dia, seperti itu. Jadi supaya mereka bisa belajar mandiri, tidak terlalu dipantau juga, supaya mereka juga nyaman di situ. Berikutnya, tinjau kembali retensi. Nah, di sini mungkin evaluasinya. Lalu berikutnya, selalu waspada terhadap masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Nah, mungkin di sini bisa jadi tutor dan tut itu mengalami pertengkaran, tidak cocok atau bagaimana, seperti itu kan. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya. Pertama, buatlah suatu lokasi tutor. Jadi, tut dan tutor ini, tut tersebut tidak terus-terusan dipasangkan dengan tutor tersebut, tapi diganti dengan yang lain agar di situ juga menantang untuk tut mengenali karakter dari tutor, dan tutor juga bisa menantang diri untuk mengenali tutnya sendiri, begitu. 2, berikan kesempatan pada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika pada mata pelajaran lain memiliki kemampuan tinggi. Nah, biasanya anak yang memiliki kesulitan belajar itu
dia sangat bagus dalam bidang olahraga ataupun kesenian. Nah, bisa jadi dalam bidang tersebutlah anak-anak berkesulitan belajar ini menjadi tutornya bagi tutor di kelas akademisnya gitu. 3. Dalam proses pembelajaran, tutor lebih dulu menyelesaikan tugasnya baru kemudian membantu tutor. Nah, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya adalah 4. Pengawasan dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan umpan balik. Nah, di sini guru harus tetap memonitoring bagaimana jalannya tutor sebaya ini, apakah kamu bisa menaikkan, jangan sampai dengan adanya tutor sebaya ini tutnya naik tapi tutornya yang turun nilainya, seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi bagaimana caranya tut dan tutor ini sama-sama naik gitu, seperti itu. Jadi tidak ada kenaikan dan turunan di sini, semuanya sama-sama naik. 5. Buatlah perencanaan sebelumnya. 6. Pasangkanlah tutor dengan hati-hati. Nah, berikut seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin ada ketidaksukaan dari tut dan tutor. Jadi supaya bagaimana caranya tut dan tutor ini bisa bekerja sama bersama. 7. Ubahlah pasangan secara periodik berdasarkan pertimbangan tertentu. 8. Berilah penghargaan kepada pasangan yang baik. Misalnya diadakan nominasi dalam kelas, seperti nominasi tutor terbaik, nominasi tut terbaik, seperti itu, atau nominasi tutor teramah, nominasi tut terrajin, seperti itu. Nah, bisa jadi salah satu opsi. Berikutnya adalah dukung ABB menjadi tutor. Berikutnya, pertahankan monitoring dan evaluasi. Nah, ada pun keuntungan dan tantangan dari tutor sebaya sebagai berikut, yaitu keuntungan. Program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. Perhatikan secara individual dan sangat sesuai dengan kebutuhan anak. Maksudnya istilah memperhatikan secara individual. Lalu berikutnya adalah jika direncanakan secara sistematis akan mengurangi beban guru. Jadi di sini tutor akan menjadi rekan dari guru tersebut atau partner dari guru tersebut. Berikutnya adalah meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan dan tanpa hambatan. Nah, berikutnya adalah ekonomis, di mana biasanya daripada harus mengeluarkan cek untuk bimbel di yang lain, nah kita bisa memanfaatkan sumber daya dari siswa kita sendiri untuk menjadi tutor temannya yang memiliki akademis rendah, seperti itu. Terus berikutnya adalah mudah untuk melakukan pengorganisasian tanpa materi tambahan dari sumber-sumber lain. Jadi tidak hanya dari buku yang dimiliki oleh guru saja, tapi mungkin siswa jadikan tutor memiliki buku-buku yang dia rasa berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan dibahas, maka sebagai guru tidak boleh melarangnya, malah mempersilahkannya selama sesuai dengan apa materi yang akan diajarkan. Berikutnya adalah terjadi peningkatan hasil belajar dan yang signifikan berdasarkan hasil penelitian. Nah, sejauh ini pelaksanaan tutor sebaya yang baik menghasilkan peningkatan belajar, tidak ada yang turun, seperti itu. Tantangannya membutuhkan persiapan guru. Kedua, karakteristik kepribadian beberapa siswa mungkin dapat menghalangi pengajaran proses belajar. Berikutnya, tutor kemungkinan juga memiliki karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tutor. Nah, berikutnya, terakhir, beberapa anak mungkin menghindar belajar bila guru tidak menarik perhatian mereka secara langsung. Jadi mungkin anak yang bersuka belajar ini agak ragu dan agak atau tidak nyaman dengan temannya jadi tutor, sehingga dimana gurunya harus bisa meyakinkan bahwa ini temanmu ini tidak akan mendiskriminasi kamu, tidak akan menjelekkan kamu, tidak akan mematahkan semangat kamu, justru dia yang akan memotivasi kamu, seperti itu. Nah, terakhir adalah bab 4, pembelajaran di ruang sumber. Apa sih ruang sumber itu? Nah, ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Ruang sumber dirancang untuk membantu individu yang menunjukkan kelemahan dalam dasar-dasar pendidikan.
Ruang sumber menyediakan rangkaian pilihan, strategi, dan metode penyampaian layanan yang luas. Nah, tujuan dari jenis ruang sumber. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberi strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar, di mana guru khusus harus menunjukkan hasil identifikasi dan asesmen kebenaran sebagai siswa bukan khusus, di mana meliputi ketidakmampuan belajar, autisme, tunarungu, dan lainnya. Nah, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus dan atau layanan terkait. Adapun alokasi waktu yang dibutuhkan oleh siswa berada di ruang sumber ditetapkan berdasarkan hasil asesmen, misalnya minimal 3 jam seminggu dalam waktu bertahap dari 45 menit, seperti itu. Hal tersebut dilakukan agar siswa tidak merasa jenuh, seperti itu. Dan apalagi dia dilakukannya di lingkungan yang baru, tidak sesuai dengan lingkungan yang di kelasnya sendiri gitu. Karena biasanya di ruang sumber ini akan dijadikan satu siswa-siswa dari tingkatan kelasnya, misalnya kelas 2 dengan kelas 3, kelas 4, semua itu yang mengalami kesulitan belajar dijadikan satu di situ. Berikutnya, macam-macam ruang sumber. Yang pertama, ruang sumber kategorik, di mana ruang sumber paling umum serta didik. Ruang sumber ini yang mengalami kesulitan belajar dan gangguan perilaku serta emosional. 2. Ruang sumber lintas kategoris, ruang sumber yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 3. Ruang sumber non-kategoris, ruang sumber yang membutuhkan instruktur terlatih karena persentase peserta didik dan ketidakmampuan belajar yang tinggi, ini tidak siap untuk mendapatkan pendidikan khusus. Berikutnya adalah persiapan dan pengelolaan pada tahap di ruang sumber ini. Pertama, guru harus melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. 2. Guru menyusun PPI berdasarkan hasil-hasil asesmen. 3. Setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur beberapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. 4. Mengatur ruang sumber. Terus pengelolaan. Pertama, pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam individual maupun kelompok kecil. 3. Pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. 3. Menyediakan pojok hadiah sebagai penghargaan bagi mereka yang telah menyelesaikan tugas. Saya ada pojok membaca, pojok mainan, pojok melukis, apapun itu digunakan untuk sebagai hadiah siswa. Bebaskan mereka untuk melakukan hal yang mereka sukai asalkan tidak mengganggu temannya yang lain yang belum selesai. 4. Sediakan ruang konsentrasi dengan warna didik yang mendorong terbentuknya konsentrasi. Anak misalnya warna abu-abu. Jadi di ruang sumber ini suasananya harus bisa tenang, konsentrasi, dan membuat emosi anak ini stabil begitu. Misalnya di anak ADHD ini dia lebih senang dalam penelitian itu jika ruangannya diwarnai cat abu-abu itu mereka lebih tenang, seperti itu. Berikutnya dan terakhir ini pelaksanaan pengajaran di ruang sumber. Pertama, pembentukan kelompok dan penentuan tutor dengan tools. 2. File yang mendukung, jadwal, hasil asesmen, daftar hadir, PPI, dan evaluasi. Guru ruang sumber bekerja sama dengan guru kelas reguler dan orang tua untuk memastikan bahwa program yang diberikan memang membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Alokasi waktu yang dibutuhkan oleh siswa berada di ruang sumber ditetapkan berdasarkan hasil asesmen minimal 3 jam seminggu dalam waktu yang bertahap dari 40 menit. Jadi di sini bukan hanya guru pendamping khusus saja yang menjalankan ruang sumber, tapi guru reguler bisa belajar di sana bagaimana cara menangani anak yang mengalami kesulitan belajar. Disitulah guru kelas reguler dengan guru ruang sumber atau GPK, guru pendamping khusus, itu bekerja sama bagaimana anak ini tidak hanya mampu dalam ruang sumber, maksud saya dia mungkin nyaman di ruang sumber karena sama semua memiliki kesulitan yang dia memiliki teman
yang sama mengalami kesulitan yang sama seperti itu, sedangkan di kelasnya sendiri tidak. Maka dari itu bagaimana caranya guru dari kelas reguler ini bisa memastikan anak yang mau belajar itu ketika di kelasnya yang sebenarnya itu juga dia memiliki percaya diri gitu, dan mampu bersaing dengan temannya gitu, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Itulah tadi pembahasan tentang rangkuman dari buku manajemen pembelajaran bagi anak kesulitan khusus yang ditulis oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Basena MSI. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusi semua.